Perkenalkan, nama saya Renaldi, saya dari jurusan Teknik Informatika dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Soman. Saya dari kelas PTI 3A. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi list dan bagian-bagian list. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagian list yang bernama bubble sort dan pengertiannya langsung dilanjutkan oleh Dani. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bubble sort. Jadi bubble sort adalah algoritma yang memindahkan suatu isi array sehingga berpindah ke tempat selanjutnya, di mana urutan nilai terkecil dibandingkan bagian terbesar, maka bagian paling kecil itu dipindahkan ke tempat pertama. Baik, jika kalian masih belum mengerti, berikut contoh penggambaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pengurutan bubble sort. Kita lihat di sini ada angka-angka sudah tersusun, tapi masih belum terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Karena kemarin kita lihat dari pertama, kotak pertama dan kotak kedua. Di sini kotak pertama dan kotak kedua. Kita lihat angkanya mana lebih besar. 3 kan? Maka kita harus pindahkan 3 tersebut ke kedua karena ke kotak 2 karena di kotak kedua bilangannya lebih kecil daripada kotak pertama, maka kita pindahkan. Nah, jadi seperti ini. Di dalam kompleksitas waktu kita sebut juga pemindahan tersebut dinamakan dengan worst case karena dia berpindah tempat. Terus selanjutnya kita cek yang kotak kedua dan kotak ketiga. Nah, di sini kan kotak kedua dan kotak ketiga kita lihat bilangannya. Dengan kotak kedua ada 3, dengan kotak ketiga ada 5. Maka karena bilangan tersebut bilangan 3 adalah lebih kecil daripada bilangan 5, maka kita tidak usah pindahkan. Maka ini disebut dengan kompleksitas waktu base case. Maka kita turunkan. Setelah kita mengecek kotak 2 dan ketiga, maka kita cek selanjutnya juga kotak ke-3 dan kotak ke-4. Kita lihat. Nah, di sini kan 5 lebih kecil dibandingkan 8, maka kita tetapkan juga. Terus selanjutnya kita cek kotak ke-4 dan kotak ke-5. Kita lihat angkanya. 8 lebih besar dibanding 4, maka kita harus pindahkan. Nah, dalam kompleksitas waktu kita juga sebut dengan worst case karena dia berpindah tempat seperti ini. Kita lihat apakah ini sudah tersusun dengan dari yang terkecil sampai terbesar. Kita lihat. Nah, di sini kan 5 dan 4 mereka masih belum tersusun dengan rapi, jadi kita tukar ya seperti ini. Karena 5 lebih besar daripada 4, maka kita tukar bilangan tersebut ke tempat sebelumnya seperti ini. 2, 3, 5 seharusnya di sini, 4 dan 8. Di dalam kompleksitas waktu kita juga dapat dilihat seperti ini kan, 3 dan 2 kita pindahkan menjadi 2 dan 3 karena dia berbeda tempat, maka disebut dengan worst case. Nah, selanjutnya untuk ini 3 dan 5 karena sudah terurut, maka kita diamkan dan kita sebut dengan base case. Seperti inilah contohnya. Nah, kita lihat kan urutan bubble sortnya sudah rapi dan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, maka inilah dinamakan dengan list bubble sort. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Dan algoritma dari bubble sort akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna. Tunggu sebentar. Tadi Adi sudah menjelaskan tentang algoritma bubble. Nah, di sini Adi tadi menjelaskan bahwa dia menyebut kata best case dan worst case. Nah, apa itu best case? Apa itu worst case? Nah, analoginya seperti ini. Best case adalah suatu keadaan di mana kita memang tepat menemukan suatu nilai dan tidak menunggu waktu yang lama. Sedangkan worst case merupakan waktu terlama di mana kita
eh, membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan nilai tersebut. Misalnya dalam kasus best case dalam dunia nyata. Nah, ketika Anda masuk kelas, Anda mencari seseorang yang bernama Ayu. Nah, pasti Anda akan menanyakan satu-satu kan, apakah perbangku itu namanya Ayu. Nah, yang disebut best case di sini adalah ketika Anda menemukan nama Ayu pertama kali di bangku pertama. Itulah yang kita sebut sebagai best case. Nah, sedangkan worst case suatu keadaan di mana kita membutuhkan beberapa pengulangan sampai nilai tersebut ditemukan. Nah, dalam dunia nyata, dalam kasus di kelas seperti yang saya sebutkan tadi, best case kita menemukan Ayu pada bangku pertama. Sedangkan worst case-nya adalah kita harus menanya orang di kelas itu satu persatu. Nah, dari bangku pertama sampai bangku kesekian, anggap saja bangku pertama namanya bukan Ayu, bangku kedua namanya bukan Ayu. Nah, kebetulan ketika kamu berada di urutan bangku 10, di sana kamu menemukan seseorang yang bernama Ayu. Nah, jadi itulah analogi dari best case dan worst case yang saya jelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih algoritma bubble sort yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya menjelaskannya dalam bentuk function, di mana function ini saya beri nama bubble sort. Nah, di mana terdapat indeks input sebagai fungsi utamanya dalam memasukkan nilai suatu data. Nah, di sini saya juga menambahkan array untuk nantinya dipergunakan di sini untuk memanggil suatu variabel dan serta variabel tambahan lainnya yaitu a dan n dengan bertipe data integer. Di sini dalam algoritmanya saya menambahkan kamus untuk menambahkan variabel baru, di mana variabel ini adalah k, j, dan temporary, yaitu bertipe data integer. Nah, file temp ini untuk berfungsi untuk menyimpan data-data sebelumnya. Berikut adalah algoritmanya. Nah, kenapa di sini menggunakan for? For dipergunakan untuk melakukan perulangan. Nah, di sini for yang pertama adalah bekerja pada ini. Kenapa saya di sini menggunakan for? Nah, for di sini for yang pertama saya gunakan untuk menghitung semua indeks ini. Ini belum menghitung angka-angkanya. Sedangkan di sini saya menggunakan for lagi di bawahnya. Di for kedua ini, di sini saya sudah meletakkan variabelnya dan memberikannya sebuah nilai, di mana j sama dengan 0. Sedangkan nilai j itu kurang dari n ini ya, dikurang nilai k. K di sini adalah dari nilai indeks ini, indeks keseluruhan ini dikurang 1. Jadi berikutnya j-nya ini akan bertambah 1. Nah, bagaimana caranya setiap elemen ini atau nilai ini melakukan suatu pertukaran? Nah, di sini algoritma if sangat diperlukan. Nah, di mana jika nilai a integer i lebih besar dari a yang berisi array j tambah 1, maka eksekusinya adalah temporary masih bernilai kosong. Nah, di mana temporary ini masih sama dengan nilai a dan j.
di mana variabel A yang dibungkus dengan J kemudian akan diproses oleh J ditambah 1, jadi dia akan bergerak 1 ketika nilainya memang benar-benar diharapkan. Nah, di mana nilai A, J dan plus 1 ini akan menjadi nilai tem. Nah, di sini yang dimasukkan adalah yang bernilai temporary adalah ketika kita memasukkan di sini kita akan mensorting indeks pertama dan kedua, di mana kan indeks pertamanya kan harus jadinya kan ditambah 1, di sini ditambah 1 jadinya kan akan ada 2. Setelah itu dilakukanlah pertukaran untuk membandingkan nilai 3 dan 2 ini yang mana yang lebih kecil. Nah, karena ini yang lebih kecil jadinya ini bernilai J plus 1 akan menuju ke tempat pertama, begitu. Dan ini akan menjadi temporary. Contohnya seperti contohnya ini sudah menjadi turunan. Yang kedua, kekurangan. Kekurangannya dibagi menjadi 2, yaitu tidak efektif dalam pengurutan yang berskala besar. Yang kedua, langkah pengurutannya yang terlalu panjang. Sekian penjelasan algoritma dari kelompok kami, yaitu bubble sort. Nah, apabila ditemukan kesalahan, mohon dikoreksi dengan mencantumkan komentar. Nah, di sini kami juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadi, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan berikan kami saran.